أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan rangkaian sunnah dan kewajiban yang disyariatkan kepada kita semua, dan tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan ini semua. Oleh karena itu kita bisa beramal dengan rahmat Allah, dan kita juga nanti masuk surga juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita saling berdoa, ya, kita masing-masing berdoa dan juga saling mendoakan supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Islam kepada kita semua, yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, bahwasanya Islam adalah agama yang patut untuk dibela sampai titik darah penghabisan, ya. Oleh karena itu ini adalah suatu keistimewaan dalam agama Islam, jamaah, ya. Jadi Islam tidak menerima pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Islam tidak menerima toleransi yang menyimpang. Oleh karena itu kita terus belajar untuk menguatkan akidah kita agar kokoh di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan di dalam dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-62, orang yang mengklaim atau menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang berlepas diri dari bapaknya, ya. Dia bapaknya tapi dia bilang dia bukan bapakku. Otomatis ketika dia mengatakan dia bukan bapakku, berarti dia menisbatkan diri kepada orang lain. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan kufur, ya. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala membahas tentang kufur ini, kufur apa? Karena perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan syirik, ya, yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi ini adalah kufurnya kepada bapaknya, ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwasanya orang ini kafir, keluar dari agama Islam kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut, ya. Kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut. Atau yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufurun ni'mah, yaitu kufur terhadap apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya orang tua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijadikan sebab oleh Allah untuk adanya kita dalam kehidupan dunia, ya. Kita tidak melihat bagaimana silsilah kita, jamaah, ya. Kita tidak melihat, tapi kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Terkadang seseorang terlahir dari keluarga yang sangat hina, ya, penjahat misalkan, atau orang yang sangat kufur, tapi ternyata dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang terlahir dari keluarga yang sangat mulia, ya, ahli ilmu misalkan, lingkungannya lingkungan ilmu, tetapi kemudian dia menjadi orang kafir, ya. Dan ini banyak sekali, jemaah. Oleh karena itu selama kita ditakdirkan
oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, meskipun bagaimana orang tua kita, kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tetap menisbatkan diri kita kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Baik. Hanya saja ya, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama yaitu bagaimana kalau seseorang lahir dari hubungan zina, ya, lahir dari hubungan zina, apakah dia boleh menisbatkan dirinya kepada bapaknya, bapakku fulan, tapi dengan zina? Nah, ini kan aib jemaah, ya, aib dianjurkan untuk ditutupi. Nah, juga bagaimana kalau misalkan seseorang, misalkan wanita sudah hamil, lalu dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, apakah anak ini tetap dinisbatkan kepadanya atau tidak? Maka ini juga menjadi pembahasan para ulama jemaah. Baik. Oleh karena itu, supaya status kita, status anak kita, status anak saudara-saudara kita tidak dipertanyakan, tidak diragukan, tidak diperbincangkan, maka jagalah hubungan nasab yang kuat, ya. Artinya apa? Kalau ingin berhubungan dengan perempuan maka dengan cara apa? Menikah, dan juga jangan sampai terjatuh di dalam perzinahan, ya. Karena perzinahan itu jamaah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya. Bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa itu maksudnya? Menghalalkan yang haram, ya, dikarenakan zina bisa menghalalkan yang haram, ya. Contohnya seorang anak ini harusnya bukan mahramnya tapi masuk ke keluarga, ya, anak zina masuk ke keluarga. Di situ ada saudari, ada bibi dan lain sebagainya yang mungkin buka kerudung, dikiranya dia ini apa? Saudara, dikiranya keponakan, ya. Maka buka kerudung dilihat, maka ini harusnya haram tetapi menjadi apa? Halal, ya. Makanya tadi disebutkan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Harusnya ini boleh menikah, ya, halal untuk menikah, tapi dikarenakan dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai tadi dianggap sebagai apa? Nah, keponakan misalkan, akhirnya apa? Haram, tidak boleh untuk menikah, ya. Makanya disebutkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bisa difahami jamaah? Baik. Jadi banyak sekali kerancuan-kerancuan di dalam apa? Di dalam perzinahan ini jamaah. Intinya bahwasanya seorang muslim, ya, hendaklah menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya, jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan perzinahan agar status nasabnya ini tidak menjadi perdebatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim dulu, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tabanni, yaitu menjadikan anak orang lain dinisbatkan kepada dirinya, kepada beliau, ya. Dan ketika itu beliau tidak mengingkari karena memang belum ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Maka ada mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Zaid, ya. Maka orang-orang itu memanggil Zaid ibnu Muhammad, Zaid bin Muhammad, karena sangat dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid ini, dan beliau sangat mencintainya, menganggapnya sebagai anak. Maka orang-orang pun menganggap apa? Zaid bin Muhammad, dan itulah model zaman dahulu jamaah. Model zaman dahulu, jadi anak siapa kemudian diakui lalu dinisbatkan kepada dirinya, ya. Anak itu pun menisbatkan kepada orang tersebut, hingga Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, ya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, ya.
panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, yaitu nisbatkan diri mereka kepada siapa? Kepada bapaknya. Nah, ini juga jamaah yang masih beredar di kalangan kaum muslimin ketika mengambil anak, ya, ketika mengambil anak, entah anak ini punya nasab yang masih ada, bapaknya diketahui, atau ini anak nemu, ya, sebatang kara, tidak tahu mana orang tuanya, ibunya, bapaknya tidak tahu di mana, ya, nemu. Taib. Ada kejadian seperti itu? Ada jamaah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak anak ini kemudian nasabnya dinisbatkan kepada kita? Haram, ya, tidak diperbolehkan, karena ini akan mempengaruhi perwalian, mempengaruhi warisan, ya. Tidak boleh. Kalau memang dia bukan anak, ya sudah, jangan dimasukkan sebagai anak. Misalkan antum punya anak 3, ya, punya anak 3, kemudian nemu anak 1 nih, anak ini perempuan, ya, anak ini perempuan, maka dalam keluarga, meskipun antum sudah sangat sayang sekali kepada anak ini, dia tumbuh besar, antum seperti orang tuanya, tapi antum sebagai orang laki-laki mahram atau bukan? Bukan mahramnya, ya, apalagi belum pernah disusui oleh istri antum, belum pernah disusui oleh saudari dari istri antum, ya, maka ini bukan apa? Bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram nasab, diusahakan bisa mahram dari sisi apa? Dari sisi susuan. Kalau susuan juga tidak dapat, ya, mungkin anaknya sudah umur 2 tahunan, sudah nggak nyusu lagi, ya, maka berarti susah jamaah, ya, untuk mendapatkan mahram dari anak ini. Oleh karena itu, jadilah dia tumbuh besar bukan menjadi mahram antum, ya, sehingga dia juga bukan mahram untuk anak-anak antum. Sehingga perlu apa? Perlu batasan-batasan yang jelas. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh melihat dia ketika membuka kerudung, membuka auratnya, tidak boleh juga berduaan, tidak boleh safar berduaan, ya. Jadi ini hukum-hukum yang berkaitan dengan tadi yang kita sebut dengan apa? Mengambil anak dari jamaah. Oleh karena itu, para ulama sangat tidak menganjurkan seseorang mengangkat orang lain menjadi untuk dirawat di rumahnya, ya. Kecuali kalau kita punya memang suatu tempat khusus menampung anak-anak orang yang misalkan tidak mampu atau anak yang tidak diketahui statusnya, maka jelas ini adalah kegiatan sosial jemaah. Tapi kalau kita masukkan ke dalam rumah, maka nanti banyak sekali timbul permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus antum selesaikan secara tadi kaidah hukum-hukum syar'i. Taib. Ya, jadi at-tabanni yaitu menganggap seseorang sebagai anaknya, ini haram di dalam agama Islam. Demikian juga wanita tersebut ketika sudah mencapai usia nikah, boleh nikah sama anak antum yang asli, dan itu buat ini aja fulan misalkan, ya. Lalu dinikahkan dengan anak antum sendiri misalkan, boleh jamaah. Atau ketika menikah dengan pria lain, maka antum tidak bisa menjadi apa? Menjadi walinya dengan wali hakim kalau memang tidak ada orang tuanya. Kalau dia masih punya orang tua, maka tidak boleh malu-malu untuk memanggil orang tuanya, suruh menikahkannya, ya. Orang tuanya, ini anak anda nih, alhamdulillah sudah besar di sini, sudah mencapai usia nikah, ini ada ikhwan baik dan soleh dan kaya, ya, yang melamarnya misalkan, ya, sini silahkan dinikahkan. Maka dinikahkan oleh orang tuanya yang asli jamaah. Dan ini banyak terjadi, ya. Akan tetapi yang sering menjadi penghalang itu adalah perasaan. Yang sering menjadi penghalang untuk melakukan kebenaran adalah apa? Perasaan, aduh nggak enak, perasaan ini dan lain sebagainya jemaah. Taib. Jadi orang yang mengklaim kepada selain bapaknya ini termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan kekufuran dan juga dilarang masuk surga dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali jamaah, ya. Oleh karena itu seorang muslim diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Kalau misalkan ada seorang anak terpisah dari orang tuanya, dia mencari bapaknya yang mana, ketemu setelah 20 tahun misalkan, setelah belasan tahun, maka syukurilah, ya, karena kita bisa berbakti kepada orang tua meskipun misalkan di akhir-akhir kehidupan dia, ya, bisa berbakti kepada orang tua karena ini adalah salah satu pintu masuk surga. Baik. Disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Sa'ad, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Hadis muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam bab man idda'a ila ghairi abihi, dan juga dalam kitab Muslim bab bayan halil iman man raghiba an abihi wa huwa ya'lam, kondisi keimanan orang yang benci kepada bapaknya, artinya benci menisbatkan diri kepada bapaknya, bagaimana kondisinya, ya. Baik. Jadi di sini saya ulang artinya, barang siapa manidda'a, barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya sendiri, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu kalau dia bukan bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, padahal dia mengetahui bahwasannya dia bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram baginya. Jadi ini adalah perkara yang sangat besar, tidak boleh dibuat sebagai main-main jamaah, ya. Baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La targhabu an abaikum." Janganlah kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Jangan benci, ya. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia telah kafir, atau itu adalah perbuatan kufur. Ini ancaman yang berat. Seseorang diancam sebagai orang yang kufur jemaah. Tadi pertama apa ancamannya? Haram masuk surga. Yang kedua ancamannya adalah kekufuran, ya. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Jadi membenci tidak boleh jemaah. Ya, oleh karena itu sebagai orang tua, sebagai bapak, kita diperintahkan untuk bagaimana caranya menjadi bapak yang dicintai, orang tua yang dicintai oleh anaknya, ya, bukan orang tua yang dibenci oleh anaknya. Ada orang tua yang suka menyiksa anaknya, ya, atau mengabaikan anaknya, kehidupannya itu hanya menyenangkan dirinya sendiri, ya, tidak peduli dengan apa keluarga, maka ini juga perbuatan apa? Perbuatan dosa besar jemaah, ya, perbuatan dosa besar. Baik. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita tidak mendapatkan murka dari Allah, tidak disebut kufur, tidak disebut haram masuk surga, kitalah yang membina mereka, ya. Kitalah yang mendidik mereka agar mereka menjadi orang yang bangga dengan bapaknya, ya, cinta dengan bapaknya, dan juga tidak canggung untuk menisbatkan diri kepada bapaknya, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadilah diri kita jadi diri yang terhormat, diri yang mulia, sehingga anak kita menisbatkan diri kepada kemuliaan, ya.
yaitu dengan cara jangan melakukan perbuatan hina dan perbuatan jahat. Ya. Karena banyak sekali anak-anak yang menjadi korban pembulian, ya, ketika misalkan di sekolah teman-temannya mengetahui bapaknya misalkan penjahat atau bapaknya koruptor. Wah, ini maka disebut apa? Oh, ini anak koruptor ini ya. Anak koruptor disebut ya, dikata-katain di rumah. Maka mentalnya ini kena jemaah. Ya, dia pun benci kepada orang tuanya, mau menisbatkan diri kepada orang tuanya pun apa? Malu. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya terlihat apa? Hina. Tapi nggak tahu di Indonesia nih, koruptor terlihat hina apa tidak jemaah? Ya. Kadang-kadang tidak merasa hina jemaah ya. Ini iya. Ini harus dirubah seperti itu. Gimana caranya dirubah jemaah? Baik. Kita lanjutkan. Ya, intinya kita sebagai orang tua berusaha bagaimana caranya supaya anak kita ini merasa cinta, bangga, berani, tidak canggung untuk menisbatkan dirinya kepada kita. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang mulia. Seandainya memiliki suatu pekerjaan, kalau secara sosial pekerjaan seperti itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendahan, hina, ya. Tetapi ini pada hakikatnya pekerjaan yang sangat halal, 100% halal daripada orang yang memakan gaji buta, ya. Contohnya apa? Orang tuanya mencari rongsokan, ya, dan dia amanah, bukan barang orang dimasukin ke karungnya, bukan ya. Tapi memang apa? Rongsokan di tempat-tempat sampah. Atau dia pembersih, ya, tukang bersih-bersih jemaah, nyapu jalan. Atau dia yang ngambil sampah-sampah antum, ya, dia bersih-bersih kali dan lain sebagainya. Mungkin secara sosial orang-orang menilai ini adalah perbuatan yang apa? Kotor, perbuatan hina, rendahan. Ya, maka antum harus bisa meyakinkan kepada anak, ya, bahwasanya yang dilakukan oleh orang tua ini pekerjaan yang sangat mulia, ya, sehingga anak itu ketika menjelaskan kepada teman-temannya dia merasa apa? Merasa mulia, jemaah. Meskipun orang-orang melihatnya sebagai perbuatan yang apa? Hina, pekerjaan yang hina. Tapi karena antum bisa mempengaruhi anak tersebut, ya, dengan menggali kebaikan-kebaikan dari pekerjaan antum. Iya nak, coba kalau misalkan nggak ada tukang sampah, ya, gimana itu sampah itu? Siapa yang ngurusin sampah? Kotor rumah orang-orang itu, ya. Kalau orang-orang nggak mau melakukan pekerjaan ini, terus siapa yang mau melakukannya? Ya, dan juga pekerjaan ini halal, tidak ada suap menyuap, tidak ada korupsi, ya, tidak ada mencuri, halal. Bahkan termasuk apa? Ibadah kepada Allah, menjaga kebersihan, gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita tanamkan dari pekerjaan yang kelihatannya remeh tetapi masya Allah barokah jemaah. Pedagang kecil misalkan, antum sebagai pedagang kecil, pedagang keliling yang mungkin sehari cuma dapat berapa ratus ribu, ya, 100, 200 misalkan. Tetapi disampaikan, dibandingkan dengan orang yang berdasi tetapi ternyata kerjanya korupsi, kerjanya pungli, suap, menyuap atau riba, ya, yang terlihat istimewa di belakang kursi, di belakang laptopnya, tapi ternyata pekerjaannya apa? Pencatat riba, mana lebih mulia, kan gitu, ya. Jadi kita berusaha tanamkan, ya, kalau memang antum merasa pekerjaan antum ini adalah sesuatu yang apa? Yang rendah misalkan di pandangan sosial, maka sampaikan kebenaran di mata anak-anak supaya mereka terbuka, bukan hanya melihat dari sisi penilaian orang lain yang duniawi, tapi berilah pandangan dari sisi antum, ya, supaya anak itu apa? Menjadi apa? Menjadi bangga jemaah, ya, jadi pede, percaya dirinya terbangun dengan adanya orang tua yang apa? Yang mulia ini jemaah. Ketika teman-temannya itu menyebutnya,
orang tuanya pekerjaannya apa, dia tidak malu, biasa saja. Ya, kadang dulu kan kita di sekolah sama ya. Di sekolah dulu anak-anak itu kadang ditanya oleh gurunya, pekerjaan orang tuamu apa? Pekerjaan orang tuaku A, pekerjaan orang tua B dan C. Ada yang semangat, orang tuaku adalah begini, direktur perusahaan ini, direktur dan lain sebagainya misalkan, atau pegawai di pabrik, atau pegawai apa, ya. Kadang-kadang juga menyebutkan pekerjaan orang tuaku tukang, malu, merasa malu dia. Pekerjaan orang tuanya apa? Tukang. Pekerjaan orang tuanya pedagang keliling. Pekerjaan orang tuanya ngambilin sampah. Malu dia ketika menyebutkannya. Ya, maka ini adalah tugas orang tua untuk menanamkan kepribadian yang kuat kepada anaknya. Jangan sampai dikarenakan pekerjaan orang tua ini anak kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang lemah. Gitu ya. Ini penting ya, Mas? Penting. Ya, sangat penting sekali. Karena inilah yang menjadi latar, ya, dasar perkembangan anak kita berikutnya. Ya, yang menjadi dasar perkembangan anak kita berikutnya. Kalau anak itu tumbuh dengan ketidakpedean, ya, maka dia akan merasa dirinya akan terpuruk selamanya, terus-menerus terbelakang, aku di belakang, aku di belakang. Tapi kalau anak ini diberikan percaya diri, kekuatan emosional, maka insya Allah dia akan bisa melesat melebihi yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah. Nah, ini jelas. Jadi 3 bentuknya berbeda jemaah. Barang siapa yang mengaku-ngaku menisbatkan diri kepada bapaknya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Ya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Nah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Baik. Tadi kita masuk surga dengan apa? Rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, ini bagaimana cara kita masuk surga jemaah? Ya. Jadi kita berusaha menghindari laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang diancam di dalamnya laknat Allah harus kita seriusi untuk kita tinggalkan jemaah. Kemudian juga dari Yazid bin Syarik. Ini riwayat muttafaqun alaihi. Ya, jadi semuanya ini muttafaqun alaihi jemaah. Ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa hadis atau 5 hadis di sini ya. Semuanya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yazid bin Syarik berkata, "Ra'aitu Aliyan yakhtubu 'alal mimbar." Aku melihat Ali bin Abi Thalib, beliau berkhutbah di atas mimbar. Fasami'tuhu yaqulu, maka aku mendengar beliau mengatakan, "Ma 'indana kitabun nuqri'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifati." Kita tidak memiliki suatu kitab khusus yang kita bacakan untuk kalian kecuali kitabullah Al-Quran dan apa yang ada pada sahifah ini, catatan ini, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang bisa menulis, bisa membaca. Pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Uktub ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim, ya, dan seterusnya. Baik. Dan Ali bin Abi Thalib kenapa mengatakan seperti itu jamaah? Ya, mengatakan apa tadi? Kami tidak memiliki suatu kitab khusus yang kami bacakan untuk kalian kecuali kitabullah dan apa yang di lembaran ini. Yaitu dikarenakan sebagian orang menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sirrun nabi, ya, yaitu orang yang diberi rahasia ilmu khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ya, makanya ada hadis palsu yang mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ya,
Apa itu artinya jemaah? Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ya. Baik. Ini enggak ada jemaah. Tidak ada ilmu khusus yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sampai dibikin ada lagunya itu ya. Baik. Ini biasanya yang suka dengan seperti itu tuh orang Syiah biasanya ya. Biasanya, tapi tidak selalu jemaah. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Baik. Oleh karena itu, nah ini berarti apa? Pandangan seperti itu sudah menyebar ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ya, bahwasanya beliau orang istimewa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kepemimpinan itu diserahkan kepada beliau, tapi ini belum. Ya, pemikiran kepemimpinan harusnya buat beliau. Kemudian Abu Bakar, Umar dituduh sebagai orang yang merebut kepemimpinan, ini belum jemaah. Ini belakangan nanti ya. Belakangan. Taib. Tetapi kalau isu bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu khusus dari Nabi Muhammad SAW, ini sudah beredar ketika beliau masih hidup. Ya, dan juga ada orang yang berlebihan menganggap Ali bin Abi Thalib bukan sebagai wali saja, tapi sebagai apa? Tuhan, sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Taib. Dan ini tentu adalah keyakinan yang kufur, keluar dari agama Islam. Maka Ali bin Abi Thalib bersikap tegas kepada mereka dengan apa? Membakar mereka, dibakar. Ya, jadi orang-orang itu disiapkan, dibikinkan parit yang besar, lalu dinyalakan api, mereka dimasukkan, suruh bertobat kalau nggak mau masuk. Ya, mereka tetap saja, akhirnya dimasukkan ke dalam api tersebut. Tapi diingkari oleh Ibnu Abbas. Ya, diingkari kenapa? Seharusnya jangan dimasukkan ke api, bunuh saja biasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'adzibu bin nari illa sahibun nar. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang memiliki api. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Fanasharaha, lalu beliau membuka lembaran tersebut. Fa idza fiha asnanul ibil, ternyata di dalamnya ada asnanul ibil. Ini apakah gigi ya? Gigi unta atau usia-usia unta jemaah. Ya, sinnun asnan, ini gigi ya. Baik. Di sini artinya gigi ya. Wallahu alam, apakah bisa diartikan sebagai usia unta? Usia unta dalam artian apa? Unta yang wajib sedekah ya, karena ada nama-namanya, ada bintu labun, bintu makhad dan lain sebagainya. Usia 2 tahun, 5 tahun, kan ini ada kriteria khusus jemaah. Ya. Tapi apakah gigi unta itu dimasukin buat apa tapi ya? Kalau menyimpan gigi unta di situ. Wa asya minal jirahat, dan sesuatu dari luka. Nah, luka, apa maksudnya luka di sini? Ya, luka itu hukum berkaitan dengan luka, kisos. Hukum apa? Kisos. Jadi misalkan orang luka ini hukumannya apa? Orang kalau terbunuh hukumannya apa? Ya. Kisos dan juga diat. Membayar diat itu ganti rugi atas suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain yang bentuknya adalah luka ya, atau bahkan hilang anggota tubuhnya, atau juga bahkan sampai meninggal dunia. Wa fiha, dan di dalamnya ya, makanya kalau asnanul ibil diartikan dengan gigi unta agak tanda tanya ya, apakah ini gigi atau usia ya, usia unta. Dan juga di dalamnya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thawr. Madinah itu adalah tanah haram antara gunung 'Ir dan gunung Thawr. Ya. Jadi dua gunung ini perlu kita ketahui jamaah. Mana?
Yaitu baina labataiha, dalam lafaz lain ma baina labataiha, ya. Allahumma inni uharrimul Madinah ma baina labataiha, antara dua gunung hitamnya. Jadi Madinah itu dihimpit oleh dua gunung, ya, batu besar yang berwarna hitam. Depannya ada gunung Uhud ke arah utara. Belakangnya juga ada bukit, kemudian ada celah pintu di sana yang ditutup oleh orang Yahudi di zaman itu, jamaah. Baik. Kalau kita berada di Masjid An-Nabawi, ya, maka kita akan melihat tuh, kalau nggak ketutupan sama gedung-gedungnya, itu kelihatan gunung-gunung, jamaah, ya. Kelihatan gunung-gunung besar. Baik, lanjut. Al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila Thawr. Madinah itu adalah tanah haram antara gunung 'Ir dan juga gunung Thawr. Faman ahdatha fiha hadathan, barang siapa yang melakukan kejahatan di dalamnya, yaitu di tanah haram Madinah, ya, kejahatan misalkan mencuri, membunuh, atau melakukan perbuatan dosa, atau juga perbuatan bid'ah di dalamnya, au awa muhdithan, atau melindungi pelaku kejahatan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, laknat para malaikat dan seluruh manusia, ya. Jadi tanah haram itu, jemaah, adalah tanah yang istimewa, ya, tanah yang mulia. Orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa di dalamnya akan mendapatkan dosa lebih besar daripada kalau dia melakukan di luar tanah haram, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita berpikiran buruk ketika kita melakukan ibadah umrah, jemaah, entah itu di haram Makki atau haram Madani. Ya, tentu di sana banyak sekali fitnah-fitnah, ya, apalagi kita melihat banyak orang lalu lalang tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, maka harus terus menjaga hati, ya, menjaga hati, jangan sampai ada niat-niat yang tidak baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin, coba Allah mengatakan apa? Wa may yurid, siapa yang ingin, jadi belum wa may yaf'al, ya, barang siapa yang melakukan. Tapi Allah melakukan apa? Mengatakan apa? Barang siapa yang ingin. Jadi jangan sampai hati kita ini memiliki keinginan-keinginan yang buruk, ya. Karena ini dikhawatirkan akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan apa? Sebuah keinginan buruk, jemaah. Baik. Apalagi yang melakukannya. Jadi tidak boleh melakukan perbuatan jahat, dosa, atau melindungi orang yang melakukan kejahatan di tanah haram Madinah ataupun Makkah. Ya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Tidak diterima darinya, ya, Allah tidak menerima pada hari kiamat dari orang tersebut, entah itu sarf, itu tukar, atau adlan, atau yang setimpal dengannya. Seandainya ditebus, ada orang yang menebus kita, maka tidak diterima oleh Allah. Atau kita punya harta, kemudian kita tebus diri kita dengan harta tersebut, itu pun tidak diterima oleh Allah. Itu kalau ada harta. Ya, masalahnya juga kita nggak ada harta nanti pada hari kiamat, jemaah. Harta nggak ada, kebaikan habis, dosanya menumpuk. Terus apa yang kita andalkan, jemaah? Ya, kita mengandalkan ampunan dari Allah. Ampunan juga nggak dapat, malah dapatnya laknat. Ya sudah, ya. Ini bahaya, jemaah. Baik, lanjut. Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Zimmatul muslimin, yaitu jaminan kaum muslimin itu satu. Di sini disebutkan perlindungan atau suaka, ya, milik kaum muslimin adalah satu yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Ya, artinya apa? Jadi siapapun dari kalangan muslimin
laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak, seandainya dia melindungi seorang kafir yang ingin masuk negara muslim, maka perlindungannya itu berlaku, gitu ya, perlindungannya berlaku. Jadi bukan disyaratkan dia harus fulan, dia harus alan, siapa yang mulia. Kalau budak nggak boleh, perempuan nggak boleh, tidak, tapi boleh semuanya, laki-laki maupun perempuan boleh, ya. Ummu Hani pernah melindungi seorang kafir, maka Ali bin Abi Thalib yang mengetahui hal tersebut, ya, mengatakan aku akan membunuhnya, ya, tetap aku akan membunuhnya. Maka Ummu Hani kesal, ya, dengan Ali bin Abi Thalib, lalu lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengatakan, ajarna man ajarti, kami akan melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Baik. Jadi dhimmatul muslimin wahidah, ya, perjaminan, ya, jaminan kaum muslimin itu satu, sama, siapapun yang memberikan perlindungan maka itu berlaku. Faman haqara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang merendahkan seorang muslim, ya, merendahkan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Masya Allah. Berarti merendahkan seorang muslim ini termasuk bagian dari dosa besar juga, ya. Hakir itu sesuatu yang hina. Jadi kita menganggap saudara kita sama muslim itu hina, rendahan, ini berarti menunjukkan apa? Buruknya hati kita, jamaah. Nabi SAW juga mengatakan, bihasbi mri'in min syarrin ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jahat, orang buruk, ketika dia merendahkan saudaranya yang lain. Sombong dia, ya. Kalau dia merendahkan orang lain berarti dia apa? Sombong, dan ini mendapatkan laknat dari Allah dan juga laknat para malaikat serta laknat dari seluruh manusia. Saya ulang. Faman haqara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Berikutnya, wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi. Dan barang siapa yang mengaku menisbatkan diri kepada selain bapaknya, atau dia menisbatkan diri kepada selain mawalinya, yaitu seorang budak, ya. Budak ini punya majikan, dia dimerdekakan, tetapi kemudian dia menisbatkan diri bukan kepada majikannya, ya. Dia mencari maula yang lebih mulia, ya. Maula itu majikan yang merdekakan, ya. Dia mencari maula yang lebih mulia. Aku adalah maulanya fulan bin fulan dari keluarga fulan. Dia pun naik tahta, ya, dikarenakan apa? Menisbatkan diri kepada majikan yang lebih mulia. Baik. Jadi ada dua di sini, jemaah. Yang pertama, orang yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Yang kedua, orang yang menisbatkan diri selain kepada majikannya. Ini berkaitan dengan perbudakan. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya, ya, sarfan wala adla. Di sini diartikan apa ini? Allah tidak akan menerima darinya amal wajib dan tidak pula amal sunnah pada hari kiamat, ya. Amal wajib dan juga amal sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin salah satu tafsiran dari sarfan wala adla. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi dalam hadis ini ada beberapa tulisan. Dalam riwayat lain ada juga, jamaah, 4 hal yang dilaknat oleh Allah. Itu apa saja? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib juga, yaitu
menyembelih untuk selain Allah, kemudian melaknat orang tua, kemudian tadi melindungi pelaku kejahatan, dan yang keempat, apa yang keempat jemaah? Ya, apa? Mendirikan muslim? Menjelekkan muslim? Bukan. Apa kira-kira jemaah? Yang keempat. Yang pertama tadi menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua mencela orang tua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat apa? Menjelekkan orang, bukan. Apa jemaah yang keempat? Yaitu merubah batas tanah. Nah, merubah patok tanah, ya, tanah digeser-geser biar luas. Baik, ini 4. Nah, kalau di sini disebutkan apa? Tentang haram Madinah, ya, tentang haram Madinah. Tidak boleh berbuat kejahatan di dalam Madinah. Kemudian juga tentang zimmatul muslimin, ya, tidak boleh menghina seorang muslim pun. Jadi semua muslim itu sama jemaah, tidak boleh menghina seorang muslim. Kemudian yang ketiga, mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Jadi kurang lebih cuma 3 di sini, ya, 3 hal yang disebutkan. Baik, berikutnya dari Abu Dzar bahwasannya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku menisbatkan diri kepada selain bapaknya, padahal dia tahu kalau orang tersebut bukan bapaknya, illa kafar, melainkan dia itu kufur, ya. Jadi ancamannya keras sekali jemaah. Dan kita tidak tahu ini kufur betulan keluar dari agama Islam atau kufur nikmah. Tapi para ulama menilai, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kufur ini kufur besar kalau dia menghalalkannya, ya, atau kufur di sini adalah kufur nikmat, ya, karena orang tua adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, ya, bukan duitnya, dia bilang, "Ini duitku ini duitku." Ya, padahal bukan apa? Bukan duitnya. Baik. Maka falaysa minna, dia bukanlah termasuk golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi falaysa minna ini tidak termasuk golongan kami di akhirat jemaah. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, maka orang yang bukan golongannya diancam untuk masuk neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil orang lain dengan sebutan kafir, kafir, padahal dia bukan kafir, atau dia memanggilnya musuh Allah, ya, apakah sama kalau misalkan kita panggil orang setan gitu misalkan, ya, dilaknat, terlaknat. Nah, ini julukan-julukan yang haram jamaah, ya, disematkan kepada seorang muslim. Walaysa kadzalik, padahal orang itu tidaklah seperti itu. Dia bukan orang kafir, dia juga bukan musuh Allah, ya. Dia setan juga bukan, atau dilaknat oleh Allah juga bukan, illa hara alaihi, melainkan perkataan itu akan kembali kepadanya, ya. Jadi hati-hati kita di dalam mengucapkan di sini jamaah. Baik. Jadi ada berapa hal tadi? 3, ya. Yang pertama, tidak boleh mengaku-ngaku anak orang lain, ya. Yang kedua, tidak boleh mengaku-ngaku suatu barang adalah miliknya padahal dia bukan miliknya. Yang ketiga,
memanggil orang lain dengan sebutan kafir atau musuh Allah, maka itu akan kembali kepadanya kalau memang orang tersebut bukanlah musuh Allah. Baik. Dan semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini adalah modalnya lisan. Modalnya lisan, iddia, ngaku-ngaku, modalnya apa jemaah? Lisan jemaah. Jadi lisan kita itu sangat besar sekali dosanya kalau kita tidak berilmu jemaah. Kalau kita sembarangan, ya, dosanya sangat besar sekali. Oleh karena itu di sini mengingatkan kita semua pentingnya berilmu, pentingnya belajar sunnah Nabi SAW sebagaimana para sahabat belajar, ya, dari Nabi SAW. Baik, mungkin ini yang kita baca pada pertemuan pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya Pak. Waalaikumsalam. Dilihat sama usia yang 8 tahun, hingga akhirnya cerai atau berpisah, dan yang usia 8 tahun itu selalu merekam kejadian-kejadian negatif ayah dan ibunya. Nah, hingga perjalanan suatu hari usia anak yang 8 tahun itu sudah 28 tahun atau 25 tahun, ketemu sama bapaknya. Boleh nggak dia membenci bapaknya saat itu? Pertanyaannya. Baik. Seorang anak mengetahui perbuatan buruk dari orang tuanya, mungkin ayahnya melakukan KDRT atau juga melakukan kezaliman kepada anak-anaknya. Ketika sudah dewasa lalu bertemu kepada ayahnya, apakah boleh anak tersebut membenci orang tuanya? Wallahu alam, tidak boleh jemaah. Ya, orang tua tanggung jawab anaknya secara kehidupan duniawi dan juga secara agama. Dalam artian anak itu punya tanggung jawab untuk memberi petunjuk kepada orang tuanya. Jadi diingatkan, suruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Ya, orang tua ini orang tua kita. Kita kasihan kepada dia. Kalau misalkan kita hanya bermodalkan membencinya, menjauhinya, tidak mau menyambung silaturahim kepadanya, lalu siapa yang akan mengingatkan dia? Ya. Siapa yang akan mengingatkan dia jemaah? Kecuali kalau orang tua ini sudah melampaui batas, ya, madarat kepada kita, atau kita sudah punya anak juga madarat kepada anaknya, maka dijauhi dalam rangka apa? Menghindari madaratnya. Maka ini diperbolehkan. Tapi tetap kita memiliki tanggung jawab untuk memberi petunjuk, ya, mengingatkan supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen-momen tertentu kalau misalkan kita punya kesempatan untuk ngobrol, misalkan berbicara, ya, kita ingatkan dulu bagaimana kita mengingat kejadian-kejadian yang sangat tidak patut disaksikan oleh anak-anak. Kita ingatkan ini perbuatan zalim, ya, dan kita ajak kajian, ayo kita kajian, ya kan? Kita kajian di masjid ini, masjid itu bersama ustadz ini. Ya, barangkali dulu di masa kezalimannya dia adalah orang yang jahil, ya. Tapi karena usia jemaah, manusia itu berubah. Dikarenakan usia merasa tubuhnya sudah berubah, sudah tidak kuat seperti dulu, sering sakit-sakitan, bahkan sudah berkali-kali masuk keluar rumah sakit, maka harusnya ini bisa merubah hatinya, ya, melembutkan hatinya, lebih gampang untuk dinasehati, lebih gampang untuk diajak melakukan apa? Kebaikan. Maka hal ini menjadi kesempatan kita untuk mengarahkan kepada kebaikan. Baik. Kalau bukan anak, terus siapa jemaah? Ya, mau kita serahkan kepada saudaranya, kita serahkan kepada siapa? Ya, mungkin orang-orang sudah marah juga kepadanya. Oleh karena itu, ya, di sini Nabi Muhammad SAW menekankan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kasihan orang tua. Nabi Ibrahim saja jemaah. Nabi Ibrahim kurang apa kejahatan orang tuanya ini?
ya, orang tuanya yang bikin patung disembah-sembah sendiri. Tapi Nabi Ibrahim terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya Allah memberikan ampunan kepada orang tuanya. Ya, Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, ya abati, ya abati, ya abati, disebutkan dalam surat Maryam, sampai kemudian araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim, tinggalkan aku, pergi kamu. Jadi usir Nabi Ibrahim. Tapi tetap saja, ya, Nabi Ibrahim meninggalkan bapaknya, tapi tetap berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berdoa kepada Allah. Jadi berusaha semaksimal mungkin, ya. Nah, di situ bapak kita mungkin melakukan kejahatan, tapi tidak sejahat apa tadi ayahnya Nabi Ibrahim. Tidak melakukan kesyirikan yang besar, sama melakukan kejahatan saja. Muslim dia, tapi hanya apa? Jahat. Selama kejahatannya tidak tadi mengenai kita atau mengenai anak kita, maka kita dekati, ya, dekati. Dan kita yang memiliki sifat maaf, legowo atas kesalahan masa lalu, tentu ini juga nilai plus, istimewa, ya, istimewa, menunjukkan kedewasaan kita dan pahala yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Ya. Jadi sabar, memberi maaf dan berusaha berbuat baik, ini perbuatan yang istimewa sekali, menunjukkan dia ini orang yang berpendidikan, dididik oleh apa? Al-Quran, gitu ya. Jadi orang yang belajar dari Al-Quran harusnya beda dengan orang yang tidak belajar, jemaah. Jadi kekuatan kesabarannya, kekuatan memberi maafnya itu berbeda kualitasnya. Dan tentu ini tidak mudah, kadang cuma teori saja ya. Nah, sudah belajar Al-Quran tapi wah, kayaknya berat ini, ya. Aku berat memaafkan, aku berat sabar, ya. Jadi teori saja. Ada juga banyak orang yang seperti itu, jemaah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan pahala yang besar. Emang apa sih yang kita cari? Emang kalau kita nggak sabar itu, kita tidak memaafkan misalkan, apa keuntungannya? Gak ada untungnya, jemaah. Ya, itu adalah salah satu bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menguji kita. Allah menguji kita dengan orang-orang seperti itu tadi, jemaah. Dengan permasalahan. Allah menguji kita dengan permasalahan untuk menunjukkan sikap kita yang sudah kita pelajari dari Al-Quran. Betul nggak ini? Jadi Allah kalau ingin meningkatkan upgrade, ingin mengupgrade antum ke derajat yang lebih tinggi, itu tidak langsung, jemaah. Tapi diuji dulu, ya. Antum yang sudah belajar diuji dulu, benar nggak ini simpulan seperti ini? Diuji, ya, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ketika ahlul afiyah melihat ahlul bala, tingginya derajat ahlul bala, yaitu orang yang diuji oleh Allah, ya, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Ahlul afiyah, orang yang tidak pernah diuji, mengatakan, ya Allah, aku minta dicakar-cakar kulitku ini, dipotong-potong dagingku, ya, tapi dapat derajat yang tinggi. Baru ketika itu baru sadar, jemaah. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia ini harus sadar, ujian semuanya harus dihadapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran. Ya, kalau tadi dengan urusan orang lain, apalagi orang tua, jemaah. Orang tua itu orang yang paling berhak mendapatkan maaf, ya. Karena Masya Allah banyak orang yang mudah memaafkan istri, mudah sekali, memaafkan teman, mudah sekali. Tapi ketika giliran memaafkan orang tua, susahnya minta ampun, ya. Jadi keliru. Harusnya memaafkan orang tua itu lebih mudah, lebih besar bagiannya kita berikan, ya, untuk orang tua. Tapi ya mungkin sudah terlanjur dendam, ya, sudah terlanjur membuat batas parit antara antum dengan orang tua, ini susah, jemaah. Ini harus diperbaiki, ya. Tadi dengan ini namanya salah satu bagian dari luka,
ya, dan luka ini menjadi penyakit jiwa, penyakit bukan penyakit jiwa, penyakit hati, ya, luka yang dulu traumatik yang masa kecil menjadi apa? Penyakit hati, harus dihilangkan jemaah, diterapi dengan apa? Al-Quran tadi kita sebutkan, ya, dengan Al-Quran, maka hatinya semakin lembut. Dan ini memang butuh waktu karena sudah terlanjur dalam, terlanjur lebar itu, ya. Maka pelan-pelan, ya, baca Al-Quran, diulang-ulang, dan bisa jadi luka itu menganga kembali jamaah. Tapi kita terus berusaha, karena yang kita harapkan adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan membiarkan penyakit hati dalam jiwa. Dan sering kita sampaikan, ya, mengamalkan Al-Quran itu jamaah diamalkan, ya, dan mengamalkannya ada dua macam, yaitu amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati itu salah satunya dengan menggunakan Al-Quran untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita, ya. Jadi bukan cuma kita mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, puasa, bersedekah, tidak berzina, tidak minum khamar, bukan itu saja. Kalau itu amalan jawarih, amalan tubuh. Amalan hati kita ada. Dengan Al-Quran itu kita mengobati hati kita, membersihkan hati kita. Itu namanya mengamalkan Al-Quran, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Udah cukup Pak ya? Nah. Ada beberapa pertanyaan. Gimana kalau seorang istri mencantumkan nama suaminya bukan apa di belakangnya? Taib. Istri mencantumkan nama suaminya, ini kembali kepada adat istiadah jamaah, tapi bukan untuk bin, ya. Selama tidak ada binnya tidak masalah insyaallah. Kalau ada binti, nah baru itu bermasalah. Terus Pak. Kemudian biasanya kalau untuk marga, orang Sumatera, itu dia tidak akan menikah dengan satu marga, walaupun apa namanya, Ya. udah jauh. Ya. Nah ini biasanya kalau orang di luar yang bermarga, dia kawin sama seorang wanita yang bermarga, marganya A, karena bapaknya marganya A, kemudian ibunya marganya B. Nah biasanya ini yang laki-laki yang bukan tidak bermarga ini dikasih marganya itu marga ibunya, kayak sama. Nah ini akan melekat ini ya. Ini kan tadi yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Wah sama nih marganya nih, gitu ya. Atau mungkin sama dia umur anak, ini dikasih marga, sehingga yang marga itu tidak bisa. Nah ini gimana? Walaupun itu adat atau gimana, bisa menjadikan satu dosa atau gimana? Marga bisa tadi dari sisi mawali, ya. Jadi mawali itu tadi anak pungut misalkan, ya, boleh saja dikasih marga tapi statusnya sebagai anak pungut. Jadi bukan selalu anak jamaah, ya. Tapi bisa juga misalkan orang yang lama hidup di situ, atau dulu budak kemudian dimerdekakan sehingga dinisbatkan kepada marga tersebut, artinya mawali, sebagai mawali saja. Atau anak pungut di situ karena dia besar di daerah tersebut. Ini boleh jamaah, ya. Karena ini bukan langsung menunjukkan dia itu anak si fulan, tidak, ya. Karena di sini yang dilarang adalah menisbatkan diri kepada bapak tertentu. Tapi kalau marga, ini marga itu tidak selalu pada hubungan nasab, tidak terlalu pada hubungan nasab, tapi bisa, ini kalau pandangan di Arab, ya, di zaman Nabi SAW, nggak tahu kalau di Indonesia ini. Jadi bisa dikarenakan hidupnya dulu dari awal di situ, ya, sehingga dikenal sebagai marga tersebut, atau dulu dia budak kemudian dimerdekakan, maka kemudian dinisbatkan kepada marga tersebut, jadi secara mawali, gitu ya. Ini boleh jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini sebenarnya itu hukum manusia jamaah. Itu hukum manusia. Adapun hukum Allah, satu marga itu nggak masalah, kan gitu, selama bukan mahram. Jadi mulghah, artinya mulghah itu nggak berlaku, ya. Jadi hukum yang tadi satu marga nggak boleh nikah, ini nggak berlaku jamaah,
ya, nggak berlaku ini karena ini ketentuan manusia. Adapun hukum Allah Subhanahu wa taala boleh menikah, ya. Orang sudah sama-sama suka, nggak boleh. Takutnya bunuh diri dua-duanya, ya kan? Baik. Nah, ini seperti ini harus diperbaiki jamaah. Karena ini sudah kita sudah menjadi kaum muslimin, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, harus dirubah. Jangan mempertahankan adat istiadat yang tidak sesuai. Kecuali kalau itu hanya sebagai anjuran saja. Sebaiknya menikah dengan yang lain. Nah, ini nggak masalah. Tapi kalau haram, ini nggak boleh. Siapa yang mengharamkan ini? Harus dengan hukum Allah mengatakan halal haram jemaah. Nggak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh dengan hukum adat kita bilang ini halal, ini haram. Nggak boleh. Ya, ini bahaya nanti. Bahaya jemaah. Bukan main-main, bahaya. Karena kita kaum muslimin la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Jadi salah satu mengamalkan Al-Qur'an adalah kita meyakini yang halal sebagai halal, yang haram sebagai haram. Itu harus kita yakini jemaah. Nah, kalau yang tadi itu bagaimana? Ya, tentu bertentangan dengan Al-Qur'an, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus dikasih tahu, ya, pelan-pelan dikasih tahu. Karena kan namanya adat tuh ya berarti orang banyak, ada tokoh-tokohnya, ya. Nah, kalau mereka kaum muslimin udahlah nggak usah ngikutin seperti itu. Tapi biasanya kayak gitu tuh Sumatera ya banyak jemaah ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita ada pertanyaan lagi. Ya, ada satu lagi. Tidak. Nah, anak angkat tidak ada jalur, tidak ada sebab yang menghubungkan dia dengan waris. Aksesnya apa? Nasab nggak ada, susuan nggak ada, pernikahan tidak ada. Ya. Nah, jadi ini 3 jamaah. Adapun tabanni maka tidak termasuk dari sebab waris. Nah, susuan nggak ada juga. Afan, tadi mahram ya Afan ya. Hibah boleh. Afan tadi yang menyebutkan mahram, salah. Jadi nasab ya, nasab dan pernikahan saja kalau waris. Kalau hibah boleh ya. Jadi bahkan dikasih wasiat. Nanti 1/4 atau 10% atau berapa persen nanti dikasih ke fulan sebagai wasiat. Maka dia dapat harta dari apa? Dari wasiat ya, boleh. Kalau wasiat kepada ahli waris nggak boleh. Misalkan anakku yang paling besar dapat setengah harta, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau itu haknya. Haknya dalam artian harta yang ditempati ini punya anak yang paling gede. Orang tuanya berpesan memberikan hak, ya, bukan berwasiat milik hartanya sendiri lalu diberikan kepada yang paling besar, bukan. Bisa difahami maksudnya? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.